Pada suatu hari itu pernah ya, ada temen itu datang ke sini. Ya mau kulaan. Kebetulan dia juga bakul saya, teman saya juga. Dia bilang, Pak Tohari, kok tokonya tutup? Padahal saat itu kita jelas-jelas buka, Pak. Nama saya Tohari Kasromi, saya pedagang roti ciki di Pasar Raya 1 Salatiga. Dan kebetulan saya sudah jualan di sini selama 25 tahun. Alhamdulillah. Aman-aman, sehat, lancar ya. Selama 25 tahun berdagang nih Pak di pasar ini. Boleh cerita sedikit nggak Pak soal persaingan di pasar, khususnya Pasar Raya 1 Salatiga? Kalau persaingan antar pedagang di Pasar Raya 1 Salatiga, ya biasa kalau sesama pedagang itu kadang ada yang laris, pedagang yang lain iri. Tapi ada juga yang kita saling support antara satu pedagang dan pedagang yang lainnya itu. Taruhlah saya nggak punya ini, saya bisa ambil sebelah untuk kita jualkan. Tapi ada juga yang ini, kalau persaingannya nggak sehat Pak. Jadi ada yang melakukan hal-hal mistis gitu Pak. Jadi supaya ambisinya untuk dia sendiri di tokonya ramai itu terpenuhi. Kalau saya sih pasrah aja sama yang kuasa. Dan alhamdulillah tetap aja rezeki ada Pak. Gitu Pak. Pada suatu hari itu pernah ya, ada temen itu datang ke sini. Ya mau kulaan. Kebetulan dia juga bakul saya, teman saya juga. Dia bilang, Pak Tohari, kok tokonya tutup? Padahal saat itu kita jelas-jelas buka, Pak. Oh iya? Iya, kita jelas-jelas buka. Tapi kok kenapa teman saya itu udah 2 kali bolak-balik bilangnya toko saya tutup. Padahal kita jelas-jelas buka. Nah itu mungkin, ya ini mungkin aja, saya bukan suudzon, tapi tetap ada yang mungkin nutup rezeki saya supaya pembeli itu tidak beli di toko saya. Oke. Kalau ketika Bapak mengetahui hal seperti itu kan tidak masuk akal, Pak. Iya. Saat itu apa yang Bapak lakukan setelah mengetahui itu, atau mungkin Bapak menemukan apa gitu seperti kembang atau apa gitu nggak sih, Pak? Pernah juga. Begitu teman saya itu telepon, Pak kok tadi kok enggak buka? Saya cek, kok iya bener, ada itu saat itu ada bunga ini merah sama putih itu, bunga mawar sama bunga kantil, melati. Melati. Ada juga garamnya itu disebar di depan toko saya, seperti itu. Tapi kalau saya sih tetap nggak suudzon ya, mungkin perasaan saya berkata mungkin ini hanya yang jualan bunga saat itu lagi kececer gitu aja. Jadi saya nggak pernah seuzon sama teman-teman. Nah begitu Bapak tahu ya itu tadi ada yang ngomong toko Bapak tutup padahal buka, Bapak langsung berpikiran mungkin nggak sih itu ada hubungannya dengan itu tadi, bunga itu tadi? Kalau saya ya kalau berpikir tetap ada, karena begitu seperti itu. Kebetulan kakak saya itu juga sedikit tahu tentang magic seperti itu. Dia bilang, Dik, hati-hati ini ada temen yang jualan ini udah suka sama kamu. Jadi dia berharap toko kamu itu nggak laku, maka dia menabur bunga sama garam itu di toko kamu. Oh gitu, saya bilang gitu, nggak apa-apa sih, saya sih tetap percaya aja sama yang kuasa. Insya Allah tetap dengan doa sih kita tetap dapat juga rezeki. Biarin yang mau nggak suka, biarin, yang penting kita tetap percaya aja. Kita golek rezeki yang halal-halal aja lah gitu. Berarti ketika Bapak menemukan itu dan Bapak mengetahui kenyataan itu, Bapak tidak mungkin pergi ke orang pinter juga untuk gimana caranya biar ya ilmu dilawan ilmu gitu? Enggak, kebetulan saya ini orangnya doyan pijet, Pak. Oh ya. Nah doyan pijet itu, kebetulan yang mijet saya itu juga dia itu
tahu tentang supranatural. Ya. Dia sambil mijet itu bilang malahan, Pak Tohari kamu kena santet. Dia bilang gitu. Yang nyantet si A. Okay. Oh gitu toh, gitu. Tapi kok saya ya cuma biasa tuh, walaupun saya dibilang kena santet, saya kan nggak pernah tahu yang namanya santet itu seperti apa. Yang saya rasakan cuma badan greges. Taunya saya kalau badan greges masuk angin gitu aja. Okay. Karena saya lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya lebih berbanyak doa, saya pasrahkan aja. Dan lambat laun juga ternyata saya dibilangin si A itu yang mengirim supaya daganganmu nggak laku, seperti toko tutup. Akhirnya dia jatuh sendiri juga. Berarti Bapak hanya dengan kekuatan doa melawan itu. Betul. Oke. Tapi untuk sakit sendiri Bapak hanya seperti demam, masuk angin gitu, nggak sampai yang sakit yang berat gitu, nggak Pak ya? Enggak. Saya sih lebih membentengi diri dengan lebih kusuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aja. Insya Allah tetap kita akan dibentengin sama Allah. Mereka mungkin punya dukun santet, kita punya yang menciptakan kita. Insya Allah gitu. Tapi kejadian seperti itu cuma sekali atau lebih dari sekali Pak? Lebih dari sekali. Oh, lebih dari sekali? Iya, ada beberapa kali itu, ada bunga-bunga ditabur itu ada beberapa kali, bukan hanya sekali. Tapi orangnya sama Pak? Sama. Orangnya sama. Oh iya, orangnya ya si A itu. Iya, si A itu tadi. Berarti ketika Bapak nemuin bunga itu, terus dagangan apa ya? Orang lihat toko Bapak tutup, terus Bapak dengan kekuatan doa itu bisa terbuka. Terus orangnya nabur lagi bunga itu, ya orang lihat lagi. Tetap. Dia itu tetap nabur, tetap bagaimana caranya. Tapi alhamdulillah kan ada beberapa paranormal juga toh Pak, yang sering beli di sini. Dia bilang, Pak, di sana ada ini, di tangga ini, tepatnya di tangga ini ada kakek-kakek berjubah putih, berjenggot putih. Nah, ini yang menangkal, yang membantu untuk mendapatkan rezeki. Jadi walaupun ada yang berniat jahat, kakek-kakek ini yang membantu Bapak. Istilahnya kodam saya gitu. Iya, di sini ini ada ini. Di tangga naik ini ada kakek-kakek yang nungguin, berjubah putih, berjenggot putih panjang. Itu bagian dari leluhur Bapak? Iya, dia bagian dari leluhur yang kalau ada yang berniat tidak baik, dia yang justru menyingkirkan seperti itu. Nah, Bapak mengetahui sosok kakek-kakek itu mulai kapan Pak? Udah lama atau? Udah lama, karena jujur saya itu nggak tahu. Sebenarnya saya nggak tahu, tapi tiap ada yang supranatural itu beli ke sini, ada beberapa supranatural, kebetulan ya kenalan saya juga, pasti bilang gitu. Bapak taunya dari orang lain? Iya, justru dari orang lain. Itu memang dia tuh ini membantu Bapak untuk mencari rezeki, dan dia tuh menghalau jika ada yang kekuatan jahat berniat jelek ke saya, seperti itu. Oke. Sekarang nih Pak, mungkin Bapak kan bisa berbagi untuk pemilik toko lain. Kira-kira Pak, kalau toko gitu kena hal-hal seperti itu, ada ciri-ciri khusus nggak sih Pak? Ada juga sih. Jadi kayaknya itu dagangannya juga itu cepat rusak gitu loh Pak. Dagangan itu cepat rusak, walaupun kiriman dari tadi pagi, besok itu sudah rusak. Harusnya kan kalau taruhlah roti ya Pak ya, roti itu kan bisa 1 minggu, dia baru 2 hari udah rusak. Itu jadi salah satu ciri. Iya. Kalau toko kita kena hal-hal. Dan yang ini, yang kerja itu juga ini Pak, sepertinya sakit gitu loh, kayak orang sakit gitu. Kira-kira nih Pak ya, saya nggak tahu, Bapak pernah denger atau melihat, ada nggak sih yang korbannya itu bukan cuma tokonya aja yang nggak laku, tapi juga sampai meninggal atau sakit parah gitu? Kalau seperti itu kayaknya saya belum pernah dengar. Tapi kalau memang ada yang bilang itu memang dia sengaja dikentel supaya meninggal. Itu keterangan supernatural ya, yang ke saya yo. Tapi saya sendiri juga alhamdulillah paling yang diusahakan
greges gitu aja. Oh, cuma mungkin Iya. karena Bapak kuat mungkin Pak ya. Amin. Enggak juga sih. Allah yang memberi kekuatan. Berarti ada juga Pak ya Iya. yang sampai meninggal gitu. Kemungkinan, tapi saya sendiri belum pernah kalau dengar dengan fakta bahwa dia tuh diantem sama teman bisnis karena iri, itu belum pernah saya dengar. Tapi kalau saya sendiri membuktikan memang seperti itu. Ada beberapa kali bunga ditabur, garam disebar, itu udah beberapa kali juga. Oke Pak, kita kembali ke ciri-ciri tadi Pak. Selain makanan cepat rusak, ada nggak sih Pak ciri-ciri lain Pak? Ciri-cirinya yaitu yang kerja di toko itu ini sakit-sakitan gitu Pak. Oh iya Pak? Iya, sakit-sakitan. Pegawai maksudnya? Iya, pegawai gitu. Oke. Pegawai ataupun kita sendiri. Nah, kalau misal nih Pak ya, nah ini untuk berbagi pengalaman ke teman-teman yang lain. Misal nih ada pegawai atau mungkin diri kita sendiri sampai sakit gitu, untuk menangkal atau mengobatinya sebaiknya gimana? Yang saya lakukan sih saya tetap lebih ini percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa kok saya nggak enak, gitu toh. Terus kenapa seperti ini? Udah kita lebih mendekatkan diri aja, minta sama Allah kenapa saya seperti ini, dan ada juga yang bilang kamu kena ini, gimana? Mau dibalas mau enggak? Oh enggak, jangan. Saya bilang gitu aja. Biarkan yang berniat tidak baik itu, biarkan mereka lakukan. Tapi kita punya backingannya, gitu aja. Oh berarti kalau nih mungkin ada teman-teman lain yang mungkin mengalami hal serupa gitu, hanya dengan kekuatan doa aja cukup Pak ya? Iya, cukup. Percaya aja. Percaya pada Sang Pencipta kita. Oke. Kita ini diberi kekuatan yang paling maha dahsyat sama Allah. Jangan percaya sama seperti itu, kekuatan dukun ataupun apa yang ingin mencelakain kita. Insya Allah kalau kita mengamalkan, terus lebih bersujud, lebih mendekatkan diri pada Allah, insya Allah semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Jadi bisnis juga lancar, badan sehat. Oke, kalau di luar pasar nih Pak, kita bicara keluar pasar. Kira-kira Bapak punya nggak sih pengalaman mistis yang tidak bisa dijelaskan, tapi di luar persaingan pasar atau pasar, pernah tahu nggak? Di luar pasar tentang bisnis atau apa? Tentang apa aja Pak? Mungkin apa ya? Pesugihan? Oh atau banyak, mungkin banyak Pak? sekali. Kalau soal mistis di pasar ini banyak. Oh ya. Pernah loh saya itu ngantongin duit, langsung tidak ada. Padahal duit baru saya hitung, saya kantongin, tidak ada. Orang bilang juga itu memang ada yang memelihara namanya tuyul. Nah, itu nggak kelihatan tapi faktanya ada. Iya. Oh, berarti persaingan pasar itu bukan cuma kita ngebuat toko nggak laku. Bukan, ada yang nakal seperti itu. Oke. Ada. Ini tetap ada. Ini menarik Pak, karena ketika kita bicara persaingan pasar itu kan cuma sebatas dagangannya nggak laku, tapi itu tetap dagangan tetap dibiarin laku, cuma duitnya hilang Pak. Duitnya hilang. Ada yang seperti itu ada. Oke. Kalau Bapak sendiri Pak, punya nggak sih ya kalau duit hilang karena tuyul itu tadi misalnya Pak, ya, itu kan apa ya? Ya kita udah capek-capek kerja, duitnya hilang gitu kan. Cara menangkalnya Pak, biar cara menangkalnya ya kita tetap ini juga sih, tetap percaya pada Allah. Yang kedua tetap kita juga cari orang pinter. Saya pernah juga cari orang pinter. Nah itu kan ada beberapa itu, kadang ada lidi saya taruh di sini. Niatnya bukan kita mau serg, bukan. Kita hanya membentengi supaya kerja kita tuh juga tidak sia-sia gitu. Iya. Oh Bapak juga ada. Iya. Nanti kita boleh ambil videonya Pak. Boleh ambil video. Mana itu ya? Ada juga kok kita pakai itu, tetap ada kok. Ada. Nanti aja Pak. Mungkin nanti kita ambil lidi-lidinya. Ada itu berapa? Ada ya. Udah. Kita juga untuk membentengi. Bukan kita tuh musyrik, bukan Pak. Karena kita juga cari duit susah, tahu-tahu cuma diambil gitu kan, eman-eman gitu loh Pak. Jadi salah satu cara membentengi
tuyul biar tidak mengambil usaha kita itu salah satunya dengan lidi ya. Itu kepercayaan saja. Kepercayaan. Itu bukan kita menyarankan. Oke. Itu namanya nanti cuma kita membentengi aja. Membentengi. Tetap yang pertama ya kita tetap minta ke Tuhan, Allah ya. Subhanahu wa Oke. taala. Nah, saya pernah dengar ini Pak ya. Ini zaman apa ya? Saya kecil dulu itu di kampung itu ada semacam kepercayaan untuk kalau nggak mau uangmu diambil tuyul itu pakai apa? Cermin. Oh, kepiting. Kepiting. Itu benar nggak? Itu saya juga kurang tahu, tapi saya pernah pakai yang namanya cermin itu. Saya selalu nyediain kotak duit itu saya kasih cermin. Katanya kalau dikasih cermin itu tuyul itu nggak jadi ambil duit, tapi malah dia mainan. Katanya itu. Oke. Kalau selain tuyul Pak, ada lagi nggak Pak makhluk mistis lain yang kira-kira? Buto hijau juga. Oh, buto hijau. Kalau buto hijau itu gimana Pak? Sama juga sih, kerjanya sama juga. Dia ngambil uang. Iya. Oh. Tapi yang diambil itu hanya uang atau ada barang-barang dagangan? Uang dong. Uang saja. Oke. Nah, kalau untuk buto hijau sendiri itu cara menangkalnya gimana? Sama sih. Sama. Dengan Kita juga tetap pakai itu lidi. Bukan lidi. Ada beberapa rajah yang kita pasang juga di sini seperti itu Pak. Jadi biar intinya aman. Oke. Jadi rajah itu seperti rajah apa Pak? Ya rajah tulisan Arab. Oh, tulisan Arab atau doa gitulah. gitu ya. Iya. Oke. Selain buto hijau mungkin Pak, ada lagi nggak Pak? Enggak, kayaknya sudah. Sudah. Oh, Setahu saya yang pernah bilang ke saya itu seperti itu yang ganggu tokomu itu iki loh. Oke. Oke deh Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan mungkin untuk rekan-rekan sejawat atau teman-teman lain, silahkan Pak. Oke, buat teman-teman yang ingin bisnis tetap aja bismillah, percaya pada Allah, niat, dan tetap yakin bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka semuanya akan lancar. Seperti itu, jangan takut yang namanya mistis-mistis. Itu bisa kita tangkal dengan lebih mendekatkan diri pada Allah. Jadi begitu berniat bisnis, hajar saja. Yang penting tetap bismillah. Insya Allah lancar.